Jangan takut bermimpi untuk jadi orang kaya. Itu adalah langkah awal untuk sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Ahmad Sahroni, yang dulu sempat terkenal sebagai Crazy Rich Priuk. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Roni adalah seorang pengusaha sukses sekaligus anggota DPR sejak tahun 2014. Walaupun sudah hidup sukses sekarang, ternyata perjuangan hidup Roni tidak mudah. Yuk kita simak bagaimana ceritanya. Ahmad Sahroni lahir di Tanjung Priuk, tumbuh besar dengan ibu dan neneknya. Ibunya berjualan nasi Padang untuk membiayai kebutuhan keluarga, sehingga Roni banyak menghabiskan waktu dengan neneknya. Pada tahun 1985, ada kebijakan pemerintah untuk memperbaiki aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dampaknya, warung ibunya nyaris bangkrut. Di masa itu, keluarga Roni hanya makan nasi dengan 2 buah cabai sehari-hari. Kemudian saat dia SMP, Roni membantu finansial keluarga dengan bekerja serabutan. Dia mulai mencari penghasilan sendiri dengan menjadi tukang semir sepatu dan ojek payung saat musim hujan. Dari kecil, Roni sudah ditempa oleh kehidupan. Hidup yang berat tidak membuat dia patah semangat. Kemudian ketika lulus SMA, Roni tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah. Awalnya, dia bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan. Kemudian, Roni memutuskan untuk keluar dan bekerja di kapal pesiar antar benua. Di sana, dia bekerja di bagian dapur untuk membersihkan peralatan masak. Kondisi kerja yang dialami Roni sangat berat. Dia bekerja 11 jam per hari. Kemudian, pada bulan ke-6 saat kapal ke Amerika Serikat, Roni nekat kabur ke Atlanta dan bekerja di sebuah restoran di Chinatown. Setelah 2 tahun di sana, dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan kembali bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan pengisian BBM untuk kapal. Ini merupakan titik di mana hidupnya mulai berubah. Walaupun pekerjaan Roni merupakan seorang supir, tapi dia memiliki semangat juang yang tinggi untuk belajar dan ingin memperbaiki hidupnya. Roni juga mempelajari proses bisnis bosnya dan mengamati setiap kegiatan yang ada di perusahaan. Dia juga bersedia bekerja apa saja, mulai dari mencari konsumen, membeli bahan bakar, hingga mengikuti proses pengisian bahan bakar ke kapal. Suatu hari datang kesempatan dari bosnya. Roni diminta untuk menagih hutang ke perusahaan lain sebesar 1,7 miliar rupiah, dan dia berhasil. Dari situ, bosnya mulai mempercayakan Roni untuk menangani hal-hal penting di perusahaan, dan jabatannya pun pelan-pelan naik, hingga menjadi direktur dalam waktu 3 tahun. Tidak lama kemudian, dia keluar dari perusahaan lamanya dan mendirikan perusahaan baru. Pelan-pelan, perusahaannya berkembang pesat hingga sukses seperti sekarang. Bisnis yang dimiliki oleh Roni juga beragam. Awalnya bisnis bahan bakar minyak, kemudian berkembang ke properti, hingga jual beli mobil mewah. Saat ini, Roni juga menjabat sebagai anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem. Walaupun hidupnya sudah jauh berbeda dan bergelimangan harta, Roni punya prinsip yang selalu dia pegang. Jangan jadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Artinya, jangan melupakan dari mana kita berasal. Roni tidak meninggalkan kawasan Tanjung Priuk dan membangun rumah mewahnya di gang sempit yang ada di sana. Rumah mewah yang sekarang dia tinggali merupakan hasil renovasi dari rumah lamanya. Dia punya mimpi untuk membangun wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sejak tahun 2003, Roni dan keluarga juga rutin membagi sembako dan bantuan anak yatim di lingkungan sekitarnya. Itulah kenapa setelah sukses, Roni selalu berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang yang ada di sekitarnya, yaitu di Jakarta Utara, hingga akhirnya dia menjadi salah satu orang yang sangat dihormati di sana.
Ada petuah yang masih diingat oleh Ronnie dari almarhumah neneknya. Walaupun hidup susah, yang penting punya akhlak. Itulah yang selalu diingat oleh Ronnie agar dia selalu menjaga integritasnya. Ketika mengenang masa lalu, Ronnie sempat dihina oleh keluarga besarnya. Dia dan orang tuanya sering disebut sebagai maling oleh saudara mereka sendiri, padahal semua itu tidak benar. Ada cerita yang unik dari Ronnie. Dari kecil, dia suka bermimpi. Ketika naik angkot, Ronnie suka duduk di belakang agar dia bisa melihat mobil di jalanan. Kemudian saat jadi supir, setelah parkir mobil, Ronnie juga suka keliling tempat parkir sambil melihat-lihat mobil yang bagus. Dalam hati, Ronnie juga mimpi agar suatu saat punya mobil bagus itu. Bagi Ronnie, mimpi adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Apabila kamu punya mimpi, harus dipelihara dan dijalankan. Niscaya suatu saat akan terkabulkan. Mimpi sangat dibutuhkan karena dijadikan sebagai acuan. Acuan tersebut yang menjadi doa yang terus-menerus diucapkan sambil berusaha sebaik-baiknya. Walaupun orang bilang mimpi kamu gila, kamu tidak harus memperdulikannya. Itu hak kamu untuk bermimpi. Apabila nanti terwujud atau tidak adalah urusan belakangan. Yang terpenting adalah kamu mengucapkan apa yang kamu impikan dari dalam dirimu sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Ronnie mencontohkan seperti ini. Dulu ketika hidupnya masih miskin, dia punya mimpi untuk punya Ferrari. Saat itu, tentu saja banyak orang menganggap dia gila, tapi Ronnie tidak peduli. Dia tetap pada pendiriannya dan bekerja keras. Hingga kini, Ronnie telah memiliki 8 mobil Ferrari di garasi rumahnya. Kunci sukses lain bagi Ronnie, selain mimpi dan kerja keras, adalah lingkungan pergaulanmu. Ada petuah yang bilang, kalau kamu mau kaya, bergaulah dengan orang kaya. Petuah inilah yang dipegang oleh Ronnie. Dulu, ketika belum punya mobil, Ronnie nekat bergabung dengan Ferrari Escudo Club. Waktu itu, Ronnie pergi ke parkir timur Senayan, tempat berkumpulnya klub mobil Ferrari. Dari Priuk, dia naik bus Mayasari. Di sana, dia bergaul dengan para anak konglomerat pemilik mobil Ferrari. Bahkan, Ronnie juga diberikan kesempatan untuk mencoba mobil Ferrari mereka. Kemudian, ketika pulang, Ronnie naik ojek dari Kemayoran, atau naik bus Mayasari kembali lagi ke Ancol. Menurut Ronnie, faktor dia bisa diterima di klub Ferrari karena mereka melihat Ronnie sebagai pribadi apa adanya dan tidak berpura-pura kalau punya Ferrari. Dia juga bisa membawa diri dengan baik dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Bagi Ronnie, hidup itu tidak ada yang tidak mungkin. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana hidup kita di masa depan seperti apa. Dari kisah sukses Ronnie, banyak orang juga kagum pada koleksi mobil dan barang mewahnya. Namun Ronnie menekankan, jangan dilihat koleksi barang mewah sebagai barang mewah, tapi juga sebagai investasi. Ronnie memiliki banyak mobil mewah, khususnya Ferrari dan Tesla. Bahkan salah satu mobil Ferrari-nya memiliki warna yang hanya satu-satunya ada di Indonesia. Bagi Ronnie, dalam waktu 5-10 tahun, harga Ferrari bisa mencapai 2 kali lipat dari harga awalnya. Sama halnya dengan jam tangan Richard Mille yang dia koleksi. Waktu awal dia beli, harganya 800 juta rupiah. Tapi sekarang, harganya sudah mencapai 3 miliar rupiah. Bagi Ronnie, pelajaran paling luar biasa dalam hidupnya adalah pelajaran perasaan. Bagaimana menahan diri untuk tidak emosi, tidak marah ke orang lain. Bahkan sampai saat ini, ketika hidupnya berkelimpahan, dia juga masih sering menghadapi cobaan. Menurut dia, semakin tinggi pohon, maka semakin tinggi juga anginnya. Pada akhirnya, tinggal tergantung seberapa kuat akarnya. Itulah mengapa fondasi diri menjadi sangat penting. Memiliki mimpi adalah hak semua orang. Hidup seseorang di masa depan tidak ada yang tahu. Ketika mimpi ditambah kerja keras dan doa, niscaya apa yang kamu impikan akan terwujud. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini. Selain itu, komen juga mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.